Inilah Masjid Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puasa yang ke-28 ini saya sempatkan untuk berziarah ke makam Imam Syafi'i. Ini adalah masjid dari Imam Syafi'i dengan satu menara. Masjid ini, atau lebih tepatnya makam Imam Syafi'i yang ada di belakang, nanti kita lihat, selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan, ya, terkhusus yang dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagainya, karena emang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya. Di depan kita ini ada kutipan yang sangat tawadu dari Imam Syafi'i. Uhibbus sholihin walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan bagian dari mereka. Ya, Imam Syafi'i apalagi kurang solehnya, ya. Beliau itu selain soleh berilmu, ya, tapi beliau tidak berani menyuluki dirinya orang yang soleh, ya. Tawaduk banget. Dan bisa dilihat di atas menara sana, jadi ada simbol perahu. Biasanya kan di masjid-masjid kita tuh simbolnya tuh bulan sabit dan bintang, tapi tadi simbolnya perahu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan mengapa di atas makam Imam Syafi'i itu ada simbol perahu. Yang pendapat pertama mengatakan karena orang Mesir itu punya kebiasaan memberi makan hewan, ya, seperti burung misalnya. Jadi perahu itu bisa seperti kayak mangkok, di situ bisa ditaruh makanan, bisa ditaruh minum, ya. Jadi burung-burung bisa makan di situ. Tapi setelah ditelaah lagi, banyak juga yang berpendapat bahwa lambang perahu itu adalah tanda bahwa di bawah perahu itu ada seorang alim yang mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi, ya. Jadi itu lambang dari samudra ilmu, yaitulah Imam Syafi'i. Oh ya, dan bangku-bangku ini adalah tempat buka puasa, ya. Inilah kuburan dari Imam Syafi'i. Yang paling gede itu adalah makamnya beliau. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Seperti inilah bentuk kubahnya dari makam Imam Syafi'i, ya. Cantik bukan? Dan ini baru, ya, sekitar beberapa tahun yang lalu direnovasi, jadi cantik seperti ini. Ini kuburannya, kalau kita ambil dari dekat, ya, bisa kita lihat cukup jelas, walaupun mungkin kalian nggak datang ke sini, tapi paling nggak kalian tahu, ya, bisa ditonton. Ya, inilah bentuknya, udah direnovasi juga, bisa kita lihat langsung, ya. Bedanya dengan makam cucu Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Husain, dia ditutupnya
lubang-lubang itu agak kecil, jadi susah untuk menyorot bagian dalamnya. Tapi kalau Imam Syafi'i ini lumayan besar ya, jadi tadi cukup jelas untuk dilihat makamnya. Yang belum tonton makam Sayyidina Husain bisa dicek di video-video saya yang sebelumnya ya. Inilah makamnya, dan tiang yang tengah itu tiang udah lama ya. Pas renovasi tiang itu nggak dirobohkan ya, mungkin menyimpan sejarah. Adapun kuburan-kuburan yang berada di samping-samping makam Imam Syafi'i ini kurang tahu ya, karena nggak ada nama tertulis di situ. Tapi yang pasti itu orang-orang penting zaman dulu, mungkin sekelas ulama atau apa ya. Karena kalau orang biasa rasanya kecil kemungkinan dikuburkan di samping makam Imam Syafi'i ya. Antara orang-orang luar biasa atau mungkin masih keluarga ya. Sama kayak makamnya Nabi Muhammad kan, di sampingnya ada makam Abu Bakar, ada makam Umar ya, karena itu sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi kuburan mereka ditaruh di samping Rasulullah SAW. Adapun di Mesir ya, mazhab yang paling banyak itu ada dua, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ya. Untuk mazhab Maliki dan Hambali itu ada tapi nggak terlalu banyak, jadi didominasi oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kamu ke Mesir, lihat orang Mesir ngengon piaraan anjing ya, nggak usah heran, karena kayak anjing itu kan kalau bagi Imam Hanafi yang najis tuh hanya liurnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dia lebih ketat, semua yang ada pada anjing itu adalah najis ya, termasuk bulu-bulunya juga, karena otomatis tanpa sepengetahuan kita, anjing itu kan ya namanya hewan suka jilatin bulunya ya. Jadi bulu-bulunya itu dianggap najis juga oleh Imam Syafi'i ya. Itu cerdasnya pemikiran dari Imam Syafi'i. Dan uniknya lagi, kalau anak-anak kecil di Mesir itu nggak ada yang takut dengan anjing ya. Mayoritas, mungkin ada lah 1-2 orang yang takut, tapi mayoritas mereka nggak takut. Jadi di sini tuh malah anjing yang takut sama manusia ya. Beda kalau di Indonesia tuh kayaknya anjingnya itu galak-galak. Tahu banget ya dia kalau orang Indonesia itu pengikut Imam Syafi'i yang nggak mau bersentuhan dengan anjingnya. Ada juga istilah anjing gila ya di Indonesia itu ya. Kalau di Mesir kayaknya selama saya di sini nggak pernah ketemu anjing gila. Yang ada paling anjing gembel ada ya, mungkin karena terlalu banyak nggak diurusi anjing-anjing liar itu ya. Tapi karena dari kecil mungkin hidup di Indonesia, saya agak takut-takut juga sih ketika ada gerombolan anjing itu kan. Tapi sosok kuat aja. Ternyata ketika anjing itu rame-rame, kitanya nggak takut, justru
mereka yang takut ya. Dan itu pernah juga saya praktekkan ya. Saya lewat segerombol anjing menggonggong, saya segak balik malah pada kabur ya. Tapi ya temas-temas juga, jangan-jangan ini digonggongnya malah digigitnya, tapi ternyata enggak ya. Pokoknya kalau ketemu anjing di Mesir itu jangan lari. Kalau dia bergonggong segak balik ya, insya Allah mereka bubar secara teratur ya. Nah, jadi panjang lebar kita cerita soal anjing ya, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak aja saya lagi bercerita tentang budaya yang ada di Mesir ya, untuk perbandingan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nanti kalau kalian punya rezeki misalnya main ke Mesir ya, singgah-singgahlah ke makam Imam Syafi'i ya, berziarah ke makam Imam Syafi'i ya, mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan ya melalui buku-bukunya yang dijelaskan oleh ulama-ulama kepada kita menjadi berkah untuk kita, sehingga tercerahkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, sehingga kita tidak tersesat dengan ajaran-ajaran yang salah ya. Dan semoga juga kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh seperti Imam Syafi'i ini. Insya Allah beliau juga berkumpulnya dengan Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita masuk jamaah itu Masya Allah ya, di akhirat kelak ya. Mari kita Al-Fatihahkan untuk Imam Syafi'i. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja ziarah kita ke makam Imam Syafi'i. Mohon maaf kalau ada celotehan yang kurang mengenakan. Dukung channel ini biar lebih berkembang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.